Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Rizky Ramadan. Saya mahasiswa Teknik Elektro semester 2 dengan NIM 092024090330. Ingin merangkai dua buah rangkaian listrik sederhana mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ms. Harisa. Sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan dulu komponen apa saja yang saya gunakan dalam rangkaian listrik sederhana ini. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada C source atau arus listrik, ada resistor sebagai tahanan, ada V source yaitu sumber tegangan. Jadi ada sumber arus, ada tahanan, ada sumber tegangan. Di sini dengan ketentuannya itu 2 buah rangkaian listrik saja dengan bentuk unik. Yang pertama ini dengan bentuk bukan ke samping, yaitu ke bawah. Jadi dengan bentuk ke bawah saya akan rangkai menggunakan wire atau kabel. Maaf, salah. Langsung merangkai lagi. Yang ini kita hubungkan ke R6. Sini. Lalu saya berikan space kosong di daerah sini untuk diberi multimeter untuk pengukuran arus dan pengukuran tegangan. Oke, yang bawah sekarang. Lalu kita sambungkan pada multimeter volts, yaitu tegangan. Selanjutnya di sini saya sudah ubah value dari masing-masing komponen ini. Yang pertama ada sumber tegangan, itu saya ganti jadi 42 volt, R1 atau resistor 2 ohm, 20 ohm, 12 ohm, 24 ohm, 84 ohm, 6 ohm, dan 8 ohm. Selanjutnya kita running, kita uji berapa nilainya. Nilainya 24,2 volts, positif 24,2 volts. Lalu bagaimana dengan arusnya? Kita lihat dulu multimeter voltmeter. Di sini kita pakai yang DC ammeter. Yang tadi sebelumnya, multimeter sebelumnya ini saya gunakan DC voltmeter. Lalu amps kita clockwise, kita samakan dengan wire-nya, lalu kita rangkai lagi, lalu kita uji lagi berapa. Dan untuk pengukuran arus, yaitu di berapa itu, di plus 1,17 ampere atau amps. Jadi yang pertama tadi 24,1 volts, yang kedua itu 1 plus 1,17 amps atau ampere, 17 ampere. Selanjutnya yang rangkaian kedua. Berbeda dengan rangkaian pertama, rangkaian kedua ini ada penambahan komponen, yaitu komponen C source atau sumber arus.
Di sini saya ada satu sumber arus, satu sumber tegangan, dan 3 buah resistor. Kenapa beda dengan yang ada di soal UTS? Soal UTS itu ada 4 resistor, cuman satu resistornya itu tidak diketahui. Jadi untuk mempermudah saya mengukurnya, saya hanya menggunakan 15 volt sebagai value. Lalu kita ukur berapa amps atau berapa ampere dari rangkaian pertama nih, dari loop pertama 6 ampere karena masih belum ada hambatan. Kita delete objek, nggak apa-apa, kita hapus aja dulu. Terus objek yang kedua nih, berapa amps? Apakah ampsnya sama atau beda? Kita clockwise lagi. Adanya penurunan. Jadi yang tadi sebelah sini jadi dari 6 ampere sekarang jadi 4,12 ampere. Itu untuk yang loop kedua. Selanjutnya bagaimana? Apakah loop ketiga dan keempat ini sama atau tambah atau berkurang atau bisa jadi 0? Oke, amsnya kita clockwise lagi. Dan di sini amsnya tuh 0. Lalu apa di sini sama? Seharusnya sama. Kita lihat dulu berapa. Kita clockwise lagi. Oke. Sama. Jadi kita delete objek, ini kita delete objek. Kita yang tadi di sini itu jadi oke, nggak apa-apa, kita hapus dulu ya. Block delete. Kita clockwise. Clockwise lagi. Kita dorong ke sini nggak apa-apa. Oke, di loop 3 dan loop 4 itu ampernya 0 karena mungkin berjauhan dari sumber arus. Lalu yang ke loop pertama dan kedua ini, loop pertama itu 6 ampere sesuai dengan berdekatan dengan sumber arusnya, lalu berkurang 2 jadi 4,12 ampere. Lalu bagaimana dengan voltnya? Kita delete objek, kita ganti voltmeter. Jadi berapakah voltnya? Oke. Di sini voltnya itu max di sini. Yang loop pertama, loop kedua itu voltnya itu 19,3 volt. Kita hapus yang ini. Lalu apakah di rangkaian di loop
ketiga, keempat ini sama. Nah, oke, kita rangkai lagi. Kita lihat berapa hasilnya. Kerangkai. Nah, di loop 2 nih jadi 3 plus 33 volt. Di loop 3 dan 4 0 volt. Lalu kalau di sini benar-benar wire-nya diputus, itu jadi 5, plus 5,25 dan min 5,25, dan voltnya ini yang di loop kedua ini still di plus 33,0 volts. Mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan dan saya jelaskan mengenai rancangan dan pembuatan 2 buah rangkaian di UTS aplikasi komputer ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.